warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat waktu, dan yang lebih penting adalah nikmat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat taufik inilah kita di pagi hari ini kita masih melaksanakan sebuah ibadah yang mulia di sisi Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Itu semua adalah karena taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kerja keras kita, bukan. Kita bisa beribadah itu murni karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang kita banggakan kalau kita berhasil melaksanakan suatu ibadah. Tak usah kita bangga dengan pencapaian-pencapaian kita itu, karena ibadah yang kita kerjakan bukan dari jerih payah kita, tapi dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang pantas untuk dipuji, bukan kita yang dipuji, tapi Allah Azza wa Jalla yang pantas untuk mendapatkan pujian. Para jemaah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Kita kalau nggak salah sampai pada ayat yang keempat itu, Maliki Yaumiddin. Benar ya? Tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim belum ya? Oh, kemarin itu tak anggap sudah, soalnya Ar-Rahmanir-Rahim ini kan ada di tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya gitu, cuma gak apa-apa guys. Mungkin ada pembahasan lain yang beliau sampaikan di dalam kitab teks halaman 39. Bukunya saya ada di situ. Ada yang sudah bukunya sudah rahimahullah.
kita baca halaman 39 Ar-Rahmanir Rahim. Baik. Kata beliau, Ar-Rahmanir Rahim ismani mushtaqani minar rahmati ala wajhil mubalaghati war-rahmanu asyaddu mubalaghatan minar rahim war-rahmanu mushtaqun. Kata beliau, Ar-Rahmanir Rahim ismani mushtaqan adalah dua nama Allah yang mushtaq. Mushtaq artinya diambil. Minar rahmah, diambil dari akar kata rahmah, kasih sayang. Ya, rahmah, rahmat, kasih sayang. Jadi baik Ar-Rahman atau Ar-Rahim itu sama-sama diambil dari kata rahmah, kasih sayang. Tapi ala wajhil mubalaghah, bentuknya itu mubalaghah, hiperbol. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bentuk hiperbol. Apa hiperbol? Tahu itu bukan hiperbol ya? Berlebihan. Ya, rahmat yang sangat berlebihan, rahmat yang sangat luar biasa. Itu kalau dalam bahasa Arab ada mubalaghah, yaitu kata yang menunjukkan berlebihan. Contoh misalnya dalam bahasa Arab, ghafir. Ghafir itu artinya yang mengampuni. Tapi kalau ghaffar itu yang sangat mengampuni, sering mengampuni, luar biasa ampunannya. Bentuknya sudah lain. Taib. Taib. Taib artinya yang menerima taubat. Ya, yang maha menerima taubat. Tapi kalau tawwab, ya tawwab itu artinya yang sangat menerima taubat, yang sering menerima taubat, yang banyak menerima taubat. Ya, itu kalau dalam bahasa Arab ada istilah mubalaghah, hiperbol. Kalau bahasa Jawa gampang, hiperbol itu tinggal nambahin huruf u. Enak, jadi enak. Ya. Apa lagi? Aneh, uangnya, ya, luwe, lowe. Ya, ada penekanan huruf u-nya di situ. Itu kalau bahasa Jawa. Hiperbol, mubalaghah. Nah, jadi Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini sama-sama mubalaghah. Tapi kata beliau, War-Rahman asyaddu mubalaghatan minar rahim. Dua kata ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama mubalaghah, hiperbol. Tapi Ar-Rahman itu lebih hiperbol daripada Rahim. Tahu maksudnya? Ar-Rahman itu lebih rahmah, lebih hiperbol daripada Ar-Rahim. Padahal dua-duanya hiperbol. Nah, kalau bahasa Jawa itu lebih hiperbol itu biasanya nambahin huruf H. Huwanen. Itu lebih daripada wangen. Wangen. Nah, Ar-Rahman itu lebih hiperbol daripada Ar-Rahim. Nah, kemudian kata beliau, War-Rahman mushtaq. Ar-Rahman itu juga
bukan nama yang tidak ada akar katanya, tidak. Tapi Ar-Rahman itu mushtaq, punya akar kata. Dia diambil dari suatu kata. Selain dari kata Rahman, Ar-Rahman itu juga diambil dari kata Ar-Rahim, rahim. Tahu rahim? Ibu-ibu itu rahim, yang punya rahim. Nah, kata beliau, wa dalilu dzalika an Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rahman itu diambil dari kata-kata rahim adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, kata Nabi, Allah berfirman. Berarti disebut apa ini, Ibu? Hadis qudsi. Apa kata Allah? Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Allah memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman. Berarti itu namanya dia. Kemudian kata Allah, khalaqtur rahimah, akulah yang menciptakan rahim, yaitu rahim. Allah yang menciptakan rahim yang ada di dalam wanita itu. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku ambil dari kata-kata rahim itu, aku jadikan sebagai salah satu dari namaku. Berarti nama Ar-Rahman itu diambil sama Allah dari rahim. Kemudian kata Allah, faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang menyambung rahim, maka aku akan menyambung dengannya. Aku akan tersambung, aku akan sambung hubunganku dengan dia. Tapi waman qata'aha qata'tuhu, barang siapa yang memutuskan rahim, maka aku akan putuskan juga dengannya. Tak pedot. Baik, maka dari sini rahim itu kata para ulama artinya adalah orang-orang yang memang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, silaturahim. Sila itu artinya hubungan, koneksi. Rahim, ya rahim, rahimnya ibu. Berarti hubungan rahim. Maka silaturahim itu hanya bagi yang punya hubungan rahim alias hubungan kekerabatan keluarga. Bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, buyut. Kemudian menyamping kakak, adik, saudara ayah, saudara ibu, ya paman, bibi. Kemudian ke bawah anak, cucu, itu semuanya rahim kita juga. Maka kalau kita menyambung hubungan dengan mereka, berarti kita menyambung silaturahim. Itu silaturahim yang mendapatkan keutamaan, kata Nabi SAW, man arada an yubsata fi rizqi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi menyambung hubungan kekerabatan itu. Maka silaturahim itu gak berlaku buat orang-orang yang gak punya hubungan rahim dengan kita. Itu gak masuk silaturahim. Tapi kalau di Indonesia, silaturahim ini menjadi sebuah istilah umum, bukan hanya berlaku buat kerabat saja. Kan gitu kan? Iya. Afwan
saya boleh gak silaturahim ke rumah? Padahal siapa dia? Keluarga juga bukan. Tapi ngomongnya silaturahim. Berkunjung ngomongnya silaturahim. Salah. Ada reuni SMA negeri berapa, angkatan sekian, apa judulnya? Silaturahim akbar. Sopo butuh keluarga nanti. Ya teman sekolah itu punya hubungan rahim gak dengan kita? Gak ada. Tapi nyebutnya silaturahim. Dan orang yang ikut reuni-reuni atau ikut acara-acara yang seperti itu judulnya silaturahim, mereka ketika hadir di situ seakan-akan mereka sudah melaksanakan silaturahim yang ada dalam hadis tadi. Tidak. Enggak. Hubungan antara seorang muslim dengan muslim lain yang tidak ada hubungan kekerabatan adalah hubungan ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Bukan hubungan keluarga, bukan. Ya, maka kalau berkunjung itu bukan silaturahim. Berkunjung itu dalam bahasa Arab adalah ziarah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya ziarah? Ke kuburan. Iya. Ibu sekarang ganti. Kalau mau berkunjung bilangnya ziarah. Ya, nanti tersinggung orangnya. Iya, bisa. Dikira mau mati ya. Ya, saya bilang saya berkunjung, mau fisik. Ya, saya boleh nggak berkunjung? Oh iya. Baik. Kemudian silaturahim itu jangan dianggap cuma berkunjung saja. Silaturahim itu banyak macamnya. Bisa dengan membantunya, menolongnya. Ya kan, ketika dia kesusahan, saudara kita, keluarga kita kesusahan, kita bantu dia. Kemudian yang paling penting silaturahim itu adalah mengajak keluarga kita kepada al-haq, mengajaknya kepada kebenaran. Itu silaturahim yang paling tinggi nilainya. Dan itu yang dipraktekkan Nabi SAW kepada pamannya Abu Lahab dan juga kepada pamannya Abu Thalib. Beliau berusaha menyambung silaturahim dengan mereka. Tapi dengan cara apa Nabi menyambung silaturahim? Dengan mengajak mereka ke dalam Islam, mengajak mereka kepada tauhid. Maka yang paling pantas untuk mendapatkan dakwah kita adalah keluarga. Ajak keluarga. Itu silaturahim yang paling tinggi nilainya. Dan kita kembali ke buku. Maka dari hadis tadi kesimpulannya adalah nama Ar-Rahman itu diambil oleh Allah dari kata-kata rahim. Kemudian kata beliau, qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, seorang ulama ahli tafsir yang terkenal kitab tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi. Kata beliau, hadza nassun fil ishtiqaqi fala ma'na lil mukhalafati wasyaqa. Kata beliau, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rahman itu diambil dari kata-kata Ar-Rahim. Rahim. Ya. Dan kita lanjutkan. Rawa Ibnu Jarir bisanadihi anil Azrami yaqul, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Azrami. Dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim qal Ar-Rahman li jami'il khalqi Ar-Rahim qal bil mu'minin. Nah, ini bedanya. Jadi mungkin bingung ibu. Ar-Rahman Ar-Rahim ini katanya diambil dari kata rahmah, artinya rahmah, kasih sayang. Tapi rahman itu lebih hiperbol
daripada Rahim. Terus apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Nah, ini bedanya. Kata beliau, Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk semua makhluk tanpa terkecuali, baik dia orang mukmin ataupun orang kafir, baik dia jin, bahkan iblis juga dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Ar-Rahman. Luas rahmat Allah mencakup semua makhluk-makhluk. Semua dapat kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Saya tanya dulu, siapa makhluk yang paling kufur, paling buruk? Ada yang lebih parah dari iblis. Bahkan iblis salut sama dia. Siapa? Fir'aun. Kenapa Fir'aun kok lebih parah dari iblis? Iya, iblis gak paham itu. Iblis gak berani sampai ngaku ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi Allah merahmati Fir'aun gak? Allah sayang gak sama Fir'aun? Apa bukti sayangnya Allah sama Fir'aun? Kenapa, Bu? Ya, dari sisi duniawi Allah berikan kepada Fir'aun kekayaan. Allah berikan jabatan kepada Fir'aun jadi raja. Allah berikan kekuasaan kepada Fir'aun. Fir'aun punya bala tentara yang banyak, punya wilayah yang luas, punya rumah yang megah, dan seterusnya. Dari sisi duniawi, itu bukti Allah sayang sama Fir'aun. Allah merahmati Fir'aun. Fir'aun mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dari sisi agama, Allah sayang kepada Fir'aun dengan mengutus Nabi Musa dan Harun untuk mengajak Fir'aun kepada kebenaran. Itu kasih sayang Allah itu. Dan maka ini adalah rahmat Allah yang mencakup semua makhluk. Tapi hanya di dunia saja. Orang-orang kafir, Fir'aun dan yang semisal dengannya, mereka dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas di dunia saja. Di akhirat mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Nah, inilah Ar-Rahim. Ar-Rahim bil mukminin. Rahmat Allah yang khusus Allah berikan bagi orang-orang yang beriman. Di mana? Di akhirat. Ini khusus. Karena hanya orang-orang beriman yang Allah rahmati, yang Allah sayangi di akhirat. Allah berikan syafaat kepada orang-orang beriman. Allah berikan ampunan kepada orang-orang beriman. Allah maafkan dosanya orang-orang beriman. Allah selamatkan mereka dari neraka. Itu kasih sayang Allah, bukan? Iya. Orang-orang kafir dapat ya di akhirat kayak gitu. Nah, dapat. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak dikasihani sama Allah SWT. Baik. Kemudian lanjut ke buku. Qalu wa lihadza qala thumma istawa 'alal arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Surat Al-Furqan ayat 59. Nih, ini dalil yang menunjukkan bahwa Ar-Rahman itu berlaku untuk semua makhluk. Buktinya dalam ayat ini Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah berada tinggi di atas arsy. Allah itu Ar-Rahman, merahmati. Berarti kalau Allah tinggi di atas arsy, maka berarti makhluk-makhluk semuanya ada di bawah Allah. Dan semua makhluk itu kena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kebagian rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu sama dalam surat Thaha ayat yang kelima. Ayat setelahnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa.
fadzakara istiwa'a bismillahirrahman. Kata beliau, Allah ketika menyebutkan tentang istiwa, yaitu Allah tinggi di atas arsy-Nya, Allah menyebutkan dirinya dengan nama apa? Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan. Tapi Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman. Kenapa? Liya'umma jami'a khalqihi birahmatihi, untuk supaya semua makhluk-makhluknya itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjelaskan kepada kita, Allah tinggi di atas berarti makhluk-makhluknya di bawah. Nah, yang di atas siapa? Ar-Rahman. Berarti semua makhluk yang di bawah Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang menunjukkan betapa besar rahmat Allah kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah qassama rahmah mi'ata ajza. Sesungguhnya Allah membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Ya, Allah itu membagi kasih sayangnya menjadi 100 bagian. Kemudian fa'anzala juz'an wahidan, Allah menurunkan satu rahmatnya ke atas muka bumi. Satu yang diturunkan, berarti sisanya berapa? 99 itu disimpan sama Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan satu rahmat itu yang diturunkan sama Allah, yatarahamu bihal ibad. Dengan satu rahmat yang turun ini, semua makhluk saling berbagi kasih sayang. Ada berapa triliun makhluk di muka bumi? Kita berbagi satu rahmat ini. Manusia ini, kita ini berbagi dengan hewan, dengan jin. Wallahu a'lam, kita dapat 0,000 berapa persen. Ya. Tapi subhanallah, ibu kita, tidak ada manusia yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Ibu kita itu adalah mentok, paling mentoknya orang-orang yang sayang sama kita adalah ibu kita. Itu mungkin cuma kebagian 0,000 sekian persen. Tapi sayangnya kepada kita luar biasa, kan? Luar biasa. Ada cuma kebagian sedikit. Ada berapa ibu di atas muka bumi ini? Ada berapa induk hewan di atas muka bumi ini? Lihat betapa induk-induk hewan sangat sayang kepada anaknya. Nah, Anda pernah lihat ayam? Nah, induknya ayam. Nah, itu kalau nganggermi telurnya, apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil itu, kalau kita deketi langsung dipatok gitu. Iya. Itu untuk melindungi anaknya. Tuh, ayam itu dapat dari satu rahmat itu. Kebagian dia. Sayang kepada anak-anaknya. Nah, kalau ibu kita yang cuma dapat 0,000 sekian persen itu sangat sayang kepada kita, bagaimana lagi dengan yang punya 99 rahmat? Bisa dibayangkan? Tidak bisa. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Suatu ketika, ini diriwayatkan sebuah kisah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dalam kitab Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Suatu ketika Nabi dan para sahabatnya itu melihat ada seorang wanita yang sedang mencari-cari anaknya di antara tawanan-tawanan perahu. Jadi dia ini mencari anaknya yang masih kecil di antara tawanan-tawanan perahu. Cari salah, kemudian cari lagi salah, sampai singkatnya dia menemukan anaknya di dekat sama dia, dipeluk di dekat sama dia, sama ibunya. Nabi sama sahabat melihat ini. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atara hadhihi tari'atan waladaha finnar?" Wahai para sahabat, mungkin ya ini anak dilempar
dilemparkan sama emaknya ke dalam kobaran api. Para sahabat mengatakan, "La, tak mungkin." Nah, ini tumben. Karena para sahabat itu kebiasaan mereka ketika ditanya sama Nabi SAW, ngerti gak ngerti, mereka itu mesti jawabnya wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu mesti kebiasaannya sahabat itu. Perlu gak perlu, mesti kalau ditanya sama Nabi jawabnya wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan itu tumben tegas. Tumben ini para sahabat tegas mengatakan la, gak mungkin. Kenapa? Karena apa yang mereka lihat, yaitu betapa sayangnya ibu ini kepada sang anak ini. Dengan apa yang mereka dengar, yang pertanyaan Nabi yang mengatakan mungkin nggak ibu tadi melemparkan tega melemparkan anaknya ke kobaran api, nggak match, nggak nyambung. Makanya mereka mengatakan tidak ya Rasulullah, nggak mungkin. Tapi memang bukan itu maksudnya Nabi. Nabi ingin untuk menanamkan kepada para sahabat betapa Allah lebih sayang daripada ibu ini. Nabi mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ya. Seorang penyanyi, dan Allah sangat benci kepada seorang yang sombong, merasa butuh dengan kasih sayang Allah, merasa butuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita ke halaman 40 ya. Wa qala, kemudian Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima fa khassahum bismillahir rahim. Ya, tadi kita jelaskan Ar-Rahman itu rahmat Allah buat siapa itu? Buat semua makhluk umum. Nah, ini di dalam ayat yang halaman 40 itu. Bentar. Itu surat Al-Furqan. Oh, bukan. Surat Al-Ahzab kalau nggak salah. Ya, surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Itu surat Al-Ahzab ayat 43. Dan Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Lihat, Allah pakai kata-kata rahim. Allah nggak pakai rahman. Kenapa itu? Tadi ayat sebelumnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nah, sekarang kenapa Allah pakai rahim? Nah, karena yang disinggung dalam ayat ini adalah mukminin, orang-orang beriman. Bagaimana tadi kita sampaikan, rahim itu rahmat Allah yang khusus buat orang-orang beriman saja. Nah, kita lanjutkan. Qalu fadalla ala anna rahmana asyaddu mubalaghatan fir rahmah min ar-rahim li umumiha fid darain. Maka dari penjelasan tadi kata beliau menunjukkan bahwa nama Ar-Rahman itu lebih hiperbol dalam rahmat, ya, lebih sangat kasih sayangnya. Ya, Ar-Rahman ini lebih hiperbol daripada Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahman mencakup semua makhluk, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim hanya buat orang-orang beriman saja.
orang kafir gak dapat rahmat di akhirat. Baik, kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih tentang tafsir Ar-Rahmanir Rahim. Kata beliau, Ar-Rahmanu amun war-Rahimu khasun. Ar-Rahman itu umum, umum. Sedangkan Ar-Rahim khas. Apa berarti? Khusus. Baik, kata beliau Ar-Rahman ay yarhamu ahlad dunya wal akhirah. Ya, Ar-Rahman itu adalah Allah merahmati ahlud dunya wal akhirah, penduduk dunia dan penduduk akhirat. Allah rahmati semuanya. War-Rahim khasun bil mu'minina yaumal qiyamah. Adapun Ar-Rahim itu rahmat Allah yang khusus hanya buat orang-orang beriman di hari kiamat. Kemudian kata beliau, innallaha yarhamul mu'minina wal kafirina fid dunya 'ala sawa. Sesungguhnya Allah merahmati, menyayangi orang-orang mukminin dan orang-orang kafir di dunia dengan kadar yang sawa. Apa sawa? Sama. Jadi kasih sayang Allah kepada orang beriman dan kepada orang kafir di dunia ini sama. Kalau orang kafir diberi makanan, orang beriman diberi makanan, orang kafir apa enggak diberi makan? Dikasih juga. Kalau orang beriman diberi kesehatan, orang kafir apa enggak diberi kesehatan? Diberi kesehatan, sama. Ya, kata beliau, wa dzalika min nawahi umurihim al-ma'asyiyah. Rahmat Allah kepada orang beriman dan orang kafir di dunia itu dari sisi perkara-perkara ma'asyiyah, ma'isyah, ya, penghasilan, pekerjaan, ya, dari sisi pendapatan. Ya, sama kan? Sama. Wa asbabi hayatihim, dari sisi yaitu kehidupan mereka. Ya, dari sisi kehidupan mereka. Kesehatan, ekonomi, rumah, kendaraan, apalagi. Ini kan masalah-masalah kehidupan. Allah berikan rahmatnya kepada orang beriman dan orang kafir dengan kadar yang sama. Wa ma yakfulu, ya, wa ma yakfulu lahum hayatuhum ad-dunya. Wa ma yakfulu lahum hayatuhum ad-dunya. Dan rahmat ini juga untuk menopang, mendukung, mensupport kehidupan dunia mereka. Ya, untuk mensupport, mendukung kehidupan dunia mereka. Iya dong, kalau nggak dikasih rahmat sama Allah tak urip, kan gitu kan? Kalau nggak diberi rahmat sama Allah Azza wa Jalla, itu tidak hidup. Nah, rahmat Allah ada yang berupa dunia seperti ini, tapi ada juga rahmat Allah yang berupa hidayah, taufik, ilmu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita ketika minta tambahan rahmat, bukan berarti kita nggak dapat rahmat. Ketika kita minta tambahan rahmat, Allahumma rahmani, ya Allah rahmatilah aku, bukan berarti kita sekarang tidak dirahmati sama Allah, dirahmati. Tapi kita hanya dirahmati dari sisi dunia. Maka kita minta tambahan rahmat dari Allah dari sisi
diberi taufik, diberi hidayah, diberi ilmu, pemahaman agama. Kemudian kata beliau, "Farahmatuhu huna 'ammatun wa idza lam takunir rahmatu hadhihi 'ammah la tatakamalu asbab takalif minal in'ami 'alaihim bi ni'matil aqli alladhi biwasitatihi ya'rifuna al-haqqa minal batil." Nah, kata beliau, rahmat Allah yang kita bahas sekarang ini adalah rahmat yang umum. Ya, rahmat yang umum. Karena kalau bukan karena rahmat inilah, kalau Allah tidak memberikan rahmat ini, maka kita nggak akan bisa melakukan beban-beban syariat yang Allah bebankan kepada kita. Iya jangan, kalau kita nggak dikasih rahmat Allah berupa duniawi tadi, kesehatan, ekonomi, ya, rumah dan yang lainnya, kita nggak bisa melakukan beban-beban syariat yang Allah bebankan kepada kita. Nah, contoh di sini adalah akal. Kita diberi akal. Orang kafir diberi akal ya? Orang kafir tidak diberi akal. Itu betul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan akal itulah kita bisa membedakan antara hak dan batil. Orang-orang kafir diberi akal, harusnya mereka bisa membedakan antara hak dan batil. Ya. Makanya mereka tetap disiksa sama Allah di akhirat. Kenapa? Karena sudah diberi rahmat sama Allah berupa akal. Seharusnya kalau mereka mempergunakan akal itu, mereka bisa membedakan hak dan batil. Mereka tahu bahwa Islam adalah agama yang hak, Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak. Tapi akalnya tidak dipakai sama mereka. Makanya Allah mensifati orang-orang kafir ini lebih sesat daripada hewan ternak. Allah mengatakan, "Ulaika kal an'am bal hum adall." Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, karena binatang itu sedikit-sedikit masih pakai akalnya, ya? Masih pakai akalnya. Ya, tapi orang-orang kafir mereka diberi akal, namun tidak mereka gunakan akal tersebut. Alhamdulillah. Nah, maka rahmat Allah itu untuk mensupport agar syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada manusia itu bisa terlaksana. Nah, karena kalau tidak ada rahmat Allah itu, kita tidak akan bisa melakukan beban-beban syariat yang Allah bebankan kepada manusia. Kemudian kata beliau, wa ni'matu taskhirin ma fil kauni liyastafida minha ahlul ardi minal insi wal jin. Dan juga rahmat Allah itu berupa apa-apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dan jin. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ya, apalagi hasil-hasil tambang, itu ciptaan Allah, rahmat Allah yang khusus Allah ciptakan memang untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian, yaitu untuk manusia, untuk kita manfaatkan, ya, tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, untuk kita manfaatkan. Fatakamala asbabut takalif fid dunya sayakunu alaihi fil akhirah madarul hisab. Maka dengan rahmat Allah itulah sempurna sebab-sebab disyariatkannya hukum-hukum. Ya, dengan rahmat Allah itulah orang
sudah kena beban syariat. Contoh tadi akal. Ada orang yang nggak dapat akal, nggak dapat rahmat berupa akal, nggak dikasih akal dia, alias apa? Nggak waras. Ketika dia tidak diberikan rahmat berupa akal, maka apakah dia terkena beban syariat? Tidak. Nah, yang diberi akal, ini kita masih bicara akal saja, banyak rahmat Allah. Ini kita ambil contoh akal saja. Nanti ibu-ibu praktekkan contoh-contoh yang lain. Ketika seorang diberi nikmat akal, maka terkena beban syariat. Nah, kalau sudah terkena beban syariat, maka ada hisabnya di akhirat nanti. Ya, ada perhitungannya di akhirat nanti. Rahimahullah, halaman 41 kita singkat saja. Langsung ke halaman 41 yang bawah. Fa'idatun muhimmatun. Ada faedah yang penting dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketemu yuk? Ya. Dan karena waktunya mepet, kita loncat saja ke paragraf ini. Dan kata beliau, Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, wasafa nafsahu bi'annahu Rahman Ar-Rahim. Dalam firman Allah ini, Allah mensifati dirinya, Allah menyebut dirinya bahwasanya dia itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim kan diartikan apa sih? Maha pengasih dan maha penyayang. Bedanya apa? Pengasih sama penyayang, bedanya apa? Bahasa Indonesia. Kalau pengasih itu suka ngasihi. Kalau penyayang, penyayang itu atau mencari. Enggak, kasih sama saya dua kata yang sama. Kalau saya balik, Ar-Rahman maha penyayang, Ar-Rahim maha pengasih. Jadi masalah? Kenapa? Ada masalah? Enggak apa-apa, ada masalah. Cuma terjemahan. Iya. Tadi perbedaannya sudah ya kita sebutkan tadi ya. Perbedaan Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Nah, jadi jangan terfokuskan sama terjemahan. Allah menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Li'annahu lamma kana fi ittisafihi bi rabbil alamin tarhibun qaranahu bir-Rahmanir Rahim. Lima tadammana min at-tarhib liyajma'a fi sifatihi baina rahbati minhu wa rahbati ilaihi. Baik, kita singkat saja maksud beliau. Allah menyebutkan dalam ayat ini Ar-Rahmanir Rahim karena sebelum ayat ini adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan kata-kata Rabbil Alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Kata-kata Rabb semesta alam itu ketika direnungkan oleh seorang muslim, dia akan menjadi takut kepada Allah. Karena Allah itu adalah penguasa alam semesta ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang mentakdirkan semua makhluk-makhluknya. Tuh, manusia kalau merenungkan itu kan takut dia sama Allah SWT. Benar gak itu? Takut dia sama Allah. Allah ini pengatur. Allah ini adalah yang menguasai. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah yang memberi rezeki. Takut dia sama Allah. Nah, baru kemudian setelahnya Allah sebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Meskipun Allah itu Rabbul Alamin, tapi Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih.
Allah itu Maha Penyayang, sangat sayang kepada hambanya. Nah, di sini digabungkan antara Rabbah dan Rabbah. Ada tarhib dan targhib. Beda ya. Satu pakai ha, satu pakai ro. Kalau tarhib medeni. Kalau targhib apa? Memotivasi. Ya, maka kalimat Rabbil Alamin itu membuat hamba takut kepada Allah. Tapi Ar-Rahmanir Rahim membuat hamba termotivasi, membuat hamba semangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia itu sangat sayang kepada hamba. Inilah metode Allah untuk supaya hambanya itu taat kepadanya, yaitu diberi ancaman dan diberi motivasi. Itu metode Allah. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang modelnya seperti ini. Nah, ini dia contohkan contoh yang lain dalam surah Al-Hijr ayat 49. Ya, surah Al-Hijr ayat 49. Saya mau ibu, ini saya nggak terjemahkan. Saya mau ibu ambil mushaf terjemahan, tapi jangan ngabisin waktu. Boleh ini akan berjalan. Kita baca lagi jam 10 ini teman-teman sudah. Baik, saya bacakan. Allah mengatakan Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Saya mau dulu mana yang tarhib dan mana yang targhib. Perhatikan, Allah mengatakan Nabi ibadi, kabarkan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau tarhib yang ancamannya setelahnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan sesungguhnya siksaku itu siksa yang pedih. Waqala dalam ayat yang lain surat Ghafir ayat yang ketiga, mana tarhib dan mana tarhib. Perhatikan ayat ini. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Allah itu Ghafirid dzambi, Maha mengampuni dosa, wa qabilit taub, Maha menerima taubat, syadidil iqab, Maha keras balasannya. Tarhib, ya, yang terakhir itu tarhib syadidil iqab. Banyak ayat seperti ini. Itu metode Al-Quran. Jadi ada ketakutan, tapi ada juga harapan. Ya, ada khauf dan ada roja. Ya. Dan kita lanjut ke halaman 62. Kesimpulan dari apa yang kita bahas, min hidayatil ayat. Yang pertama, Ar-Rahman ismun khasun billahi ta'ala. Ar-Rahman adalah nama yang khusus, hanya boleh dimiliki sama Allah. La yajuzu tasmiyatu ghairihi bihi. Tidak boleh selain Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Boleh. Wala bi ayyi ismin khassin lahu, dan juga nama-nama lain yang menjadi kekhususan Allah, maka makhluk tidak boleh dinamai dengan nama-nama itu. Jadi Ibu, ada al-asmaul husna, nama-nama Allah ini yang hanya
hanya khusus buat Allah tok. Nggak boleh dipakai sama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Ini bawahnya ada beberapa contoh. Allah. Nggak boleh orang namanya jenengan sinta Allah. Nggak boleh. Atau tadi jenengan sinta Rahman. Tuh banyak di Indonesia kayak gitu. Ya Rahman sama. Loh, kalau Abdurrahman beda. Ya Abdurrahman, iya benar. Ini cuma Rahman toh, nggak pakai toh. Rahman, Rahman siapa gitu biasanya? Rahman Santoso, Rahman Wibowo. Ini nggak boleh. Ya, kasih nama Abdurrahman. Dan kalau yang namanya Abdurrahman, jangan cuma dipanggil Rahman kok. Sudah bagus-bagus orang tuanya ngasih nama Abdurrahman. Dan konco-konco ini dulu Iman Rahman. Nggak berdoa ya. Kenapa itu? Ada yang sudah terlanjur namain anaknya Rahman. Nah, hati-hati, nggak boleh. Itu khusus buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Allah. Dan kemudian yang berikutnya Al-Khaliq. Itu juga nama khusus buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh dipakai sama yang lain. Demikian juga Ar-Razzaq. Ya Ar-Razzaq itu khusus buat Allah. Abdur Razzaq, nah itu baru. Nggak boleh orang namanya cuma Razzaq. Razzaq. Ya Razzaq siapa? Nggak boleh, harus Abdur Razzaq. Wa nahwi dzalik, ya, yang semisal dengannya. Paham di sini Ar-Rahman itu khusus ya. Nah, beda dengan yang nomor 2, berarti yang nomor 2. War-Rahim ismun wa sifatun lillahi ta'ala wa qad wasafa bihi ghairuhu. Adapun Ar-Rahim itu nama Allah yang bisa dipakai untuk selain Allah. Boleh. Tapi hanya dia ini namanya tok sama. Namun kandungannya harus diyakini berbeda. Bingung kan? Ar-Rahim itu boleh dipakai kepada selain Allah. Misalnya orang namanya Rahim, wis, tidak pakai Abdul Rahim, namanya Rahim, boleh kan? Boleh. Tapi harus diyakini cuma sebatas namanya saja yang sama. Namun kandungannya harus berbeda. Rahim kandungan rahmat yang ada pada Allah berbeda dengan rahmat yang ada pada makhluk. Sama seperti kita kalau ngasih nama anak kita Muhammad, sama dengan siapa? Nabi, tapi cuma namanya yang sama. Jenenge dok, akhlaknya, sifatnya sama kan? Waduh, beda antara langit dan bumi. Bukan langit dan bumi, antara langit dan bumi. Ya, namanya sama, nama boleh sama. Ya. Dan apa dalilnya? Ustaz, Rahim kok boleh dipakai sama makhluk? Nih dalilnya. Surat At-Taubah ayat 128. Ya, surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini, surat At-Taubah ayat 128 itu sedang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Konteksnya itu tentang Nabi. Tapi perhatikan di sini ya. Siapa yang bisa nebak? Ada 3 nama Allah yang diberikan kepada Nabi dalam ayat ini. Perhatikan,
Saya bacakan ayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Sebutkan 3 al-asmaul husna nama Allah dalam ayat ini. Aziz, Rauf, Rahim. Rahis. Oh iya, Rahim. Baik, maka Allah dalam ayat ini menyebut Nabi itu aziz. Ya, Rasulullah itu aziz, Rasulullah itu Rauf, Rasulullah itu Rahim. Sama nggak dengan nama-nama Allah? Sama. Hanya sebatas namanya sama. Tapi kandungan maknanya sama nggak? Nabi dengan Allah beda. Nah, itu boleh. Baik, yang lain. Di sini beliau sebutkan wa mithlur rahim as-sami' wal basir. Sama juga nama Allah as-sami' dan al-basir. Itu nama Allah. Ya, as-sami' al-basir, maha mendengar dan maha melihat. Baik, ini tidak disebutkan di sini ayatnya. Saya mau buka surat An-Nisa. Ayat 58. Surat An-Nisa ayat 58. Ayatnya agak panjang, tapi kita ngambil yang akhir-akhirnya kok. Penghujung ayat. Ketemu dulu. Sudah. Nah, apa penghujung ayat itu? Nah, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ini yang dibicarakan siapa di sini? Allah ya. Nah, sekarang lihat surat Al-Insan ayat kedua. Tuh di buku itu surat Al-Insan ayat yang kedua. Allah mengatakan inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Podo gak ada sama. Tapi dalam ayat ini siapa yang sedang dibicarakan? Manusia. Manusia Allah sebutkan sami'an basira. Cuma sebatas sama namanya. Hakikatnya sama enggak? Beda. Pendengaran kita dengan pendengaran Allah beda. Penglihatan kita dengan penglihatan Allah beda. Kita hanya bisa mendengar suara yang frekuensi berapa sih biasanya? Berapa dB? Kita hanya bisa mendengar yang frekuensinya berapa gitu. Tapi kalau frekuensinya itu saya nggak hafal ya. Pernah tahu ada alat pengusir serangga pakai bunyi. Kita nggak dengar bunyi itu, iya kan? Kita nggak mendengar bunyi itu, tapi bagi serangga itu bunyi yang memekakkan telinga mereka. Pendengaran kita pendengaran terbatas. Tapi kalau Allah maha mendengar, hatta bisik-bisik yang kita ucapkan kepada kawan kita, apa yang terbisikkan dalam hati kita, Allah mendengarnya. Tuh, padahal sama-sama sami'an. Tuh, sama-sama sami'an, tapi hakikatnya berbeda. Kita hanya bisa mendengar satu orang berbicara. Iya teman, kita hanya bisa mendengar satu orang berbicara. Tapi kalau 2 orang berbicara, kita nggak bisa mendengar. Nih ibu-ibu nggak percaya, kapan-kapan coba
gabung 2 ustaz. Nek gak percaya. Ya. Ini satu ustaz, sebelahnya juga satu ustaz, sama-sama kajian bareng. Podo ngomongnya loh, itu gantian loh. Bukan gantian ustaznya ini enggak, sama-sama berbicara bareng. Kira-kira bisa dengar nggak sampai? Nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan cuma 2 orang, jutaan orang, triliunan orang berbicara bersamaan kepada Allah, Allah mendengar semua. Anda bisa bayangkan ya? Misalnya ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Dan ibu mungkin yang belum pernah haji bisa melihat di media-media mungkin ketika jamaah haji wukuf di Arafah, mereka semuanya sedang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang bersamaan. Jutaan manusia tumplek di padang Arafah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mendengar semua doa mereka. Allah mendengar semua doa mereka. Ya. Yang ketiga, yang terakhir sebelum kita akhiri, fil ayati dalilun ala tauhidil asma'i was sifat. Dalam ayat ini ada dalil tentang tauhid al-asma' was sifat, yaitu Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini diantara 2 nama Allah. Ya, dari nama Allah ini diambil sifat apa itu? Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama. Nah, dari nama ini diambil sifat apa di dalamnya? Terkandung sifat apa di dalamnya? Tadi sudah dibahas di awal. Sifat apa? Kasih sayang. Apa bahasa Arabnya? Rahman. Ya, itu sifat Allah, Rahman. Tapi nama Allah bukan Rahman. Allah tidak punya nama Rahman. Ya, itu sifat Rahman. Kalau namanya apa? Rahman itu sifat. Kalau nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Dan maka dengan demikian selesai sudah tafsir ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya tutup. Tenggorokan tambah kering soalnya. Iya, silakan. Iya, silakan. Saya akan ibu-ibu nggak dengar suaranya, yang lain nggak tenang dulu. Kenapa? Oh ya. Nggak dengar ibu. Siapa ya? Aku sih dia nih lo ramai soalnya. Jadi nggak perlu. Ya. Apakah menasihati di sini itu harus menunggu diminta atau langsung gitu? Nah, ya apakah menasihati itu menunggu diminta atau langsung? Menasihati berarti ada kekeliruan yang dilakukan oleh saudara kita. Ya kan? Ada kekeliruan yang dilakukan oleh saudara kita. Makanya muncul namanya nasihat. Nah, apabila kita memang memiliki kemampuan, ya memiliki kemampuan untuk menasehatinya, maka kita nasihati. Allah mengatakan dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq.
Ya, saling menasehati di atas kebenaran. Kalau memang kita memiliki kemampuan untuk menasehati, maka kita nasihati. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menasehati, maka gugur kewajiban. Ya, seperti misalnya ada kita melihat di YouTube misalnya, ada seorang muslim yang melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan perbuatan dosa. Kita nggak tahu ini muslim dari mana, ini dia seorang, bahkan dia muslim atau kafir kita juga nggak tahu. Kita cuma tahu dari lihat di YouTube saja. Maka kita nggak punya kemampuan untuk menasihatinya. Ngapain kita susah-susah cari alamatnya, ini di mana ini alamat orang ini? Saya ingin datang ke rumahnya, saya ingin nasihati. Itu di luar batas kemampuan kita. Maka kalau kita ada kemampuan, kita nasihati. Tapi kalau nggak ada kemampuan untuk menasihati, maka gugur kewajiban. Pemimpin misalnya, pemimpin melakukan kesalahan, maka dinasihati. Tapi kalau ternyata memang kita nggak ada kemampuan untuk menasihatinya, nggak bisa Ustaz. Bagaimana cara saya menasihatinya? Lalu saya saja nggak kenal sama pemimpin itu. Kalaupun kenal, ya siapakah saya? Cuma rakyat jelata. Iya, kok sok-sokan menasehati. Nggak ada kemampuan. Ya maka gugur kewajiban, nggak usah memaksakan diri. Ya. Maka kalau ada kawan kita, saudara kita yang melakukan kekeliruan, kesalahan, kita nasihati sesuai dengan kadar kesalahannya dan sesuai dengan siapa orang yang kita nasihati. Nah, ibu harus bisa membedakan dia ini orang awam ataukah dia ini orang yang sudah berilmu. Beda cara menasihatinya. Terus kemudian kesalahannya, kekeliruannya, apakah kekeliruan yang muncul karena kepleset, tergelincir, ya kan? Atau memang dia sengaja? Ya, sengaja dalam artian muncul karena memang dasar kesesatan yang ada dalam dirinya. Kemudian apakah kesalahan itu adalah kesalahan yang sifatnya antara dia dengan Allah, ataukah kesalahan itu sifatnya adalah kesalahan yang dia sebarkan, dia ajak manusia kepada kesesatannya, kesalahannya? Itu beda cara mengingkarinya, cara menasihati. Saya tanya pada ibu-ibu, kalau ada orang berzina dan ibu-ibu memergoki dia berzina, dia berzina dengan sembunyi-sembunyi, bagaimana Anda menasihatinya? Anda nasihati dia di depan umum, Anda bongkar aibnya dia, atau Anda nasihati mata-mata? Di depan umum, empat mata. Kenapa? Karena itu dosa antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sudah menutup dosa itu, makanya dia zinanya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ada seorang yang mengajak orang lain untuk berzina, perhatikan di sini, mengajak orang lain untuk berzina, maka yang seperti ini mengingkarinya, menasihatinya, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Ya, maka kekeliruan kalau dilakukan secara terang-terangan, mengingkarinya, menasihatinya juga terang-terangan. Tapi kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka menasihatinya juga sembunyi-sembunyi. Ya, makanya ada fikih dalam menasihati, dalam memberi masukan, itu ada fikihnya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Jangan digebu-gebu, enggak, beda. Ya, jangankan antara orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti, ya. Ibu-ibu saja, antara anak yang sudah besar dengan anak yang masih kecil, saya yakin ibu-ibu pasti menasihatinya beda. Iya. Nah, ini contoh ya. Ibu-ibu mungkin
SMA gitu. Nah, ketika itu anak yang umur 2 tahun itu apa ya? Jabat rambutnya gitu. Anak-anak kecil biasa gitu kan. Rambutnya mati dijambak-jambak. Ya, matanya mati diculek-culek, pipinya ditambal-tambal. Ya kan gitu. Dan ibunya berusaha untuk menasihati anaknya, tapi caranya beda. Ibunya bilang, "Nak, jangan dijambak rambutnya Umi, sakit, jangan ditampar pipinya Umi, sakit, ya, jangan, nggak boleh," gitu. Nah, ini anaknya SMA ini, kakaknya ini, ngelihat adiknya jabat-jabat emaknya, belok. Ngelihat adiknya nampar-nampar pipi emaknya, ikut. Yang sudah SMA. Nah, ibu cara menasehatinya, mengingatnya sama nggak? Apa kayak tadi? Jangan dijaga rambutnya Umi itu. Gak lucu ya. Jabakan balik. Ya kan? Ya, cara mengingatnya. Ngomong orang. Yang lain cukup? Cukup. Baik, saya kira ini bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Coba kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala